Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Ini adalah video tutorial ke-6 di materi Flutter. Di materi ini, kita akan membahas tag widget di Flutter berdasarkan video tutorial ke-6. Tapi, di materi ini, saya belum membahas tentang text widget di Flutter. Di materi ini, saya akan membahas bagaimana menginstal Flutter tanpa Android Studio. Oke, apa sih tujuan video tutorial ini dibuat? Video tutorial ini dibuat supaya teman-teman yang menggunakan komputer atau laptop yang memiliki spek minim, teman-teman tetap bisa mempelajari Flutter. Oke. Jadi, kita akan mencoba bagaimana cara menginstal Flutter tanpa menginstal Android Studio. Jadi kita hanya menggunakan SDK-nya saja, kemudian kita nanti download emulatornya, kemudian kita akan install Java JDK-nya, dan kita install Flutter-nya. Kemudian kita akan mengatur patch environment-nya semuanya dari command line atau dari CMD. Oke. Bagaimana langkah-langkah untuk menginstal Flutter tanpa Android Studio? Berikut pembahasannya. Oke, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menginstal Flutter tanpa Android ada 6 langkah. Yang pertama, kita install Flutter SDK-nya, kemudian kita download command line tools-nya sebagai pengganti daripada Android SDK-nya. Kemudian yang ketiga, kita install OpenJDK-nya. Setelah ketiga tersebut diinstal, maka kita tambahkan variabel dan patch environment-nya. Kemudian, jika variabel patch environment-nya sudah sesuai, kita bisa menginstal Android SDK-nya, melakukan konfigurasi Flutter, dan yang keenam, kita bisa melakukan install VS Code dan extension Flutter dan Dart-nya. Oke, langsung saja kita bahas install Flutter SDK. Oke, untuk install Flutter di SDK, teman-teman bisa langsung download SDK Flutter-nya di link ini, https://docs/get-started/install/windows. Kemudian nanti teman-teman selesai download, teman-teman bisa ekstrak hasil download teman-teman di directory Flutter no Android Studio/Flutter. Ini jika folder ini belum ada, teman-teman bisa buat sendiri. Kurang lebih tampilan ataupun struktur direktorinya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah install command line tools. Oke, teman-teman bisa download dari link berikut ini. Kemudian teman-teman ekstrak file yang udah di download atau di download, kemudian letakkan di folder Flutter no Android Studio /cmd line /tools. Ini teman-teman juga buat sendiri foldernya. Kemudian ubah folder ekstrak yang awalnya tools menjadi latest. Oke. Kemudian yang ketiga, kita install OpenJDK-nya. Oke, teman-teman bisa download dari link berikut ini. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih versi bit daripada Windows teman-teman. Ada yang 64 maupun yang 32. Teman-teman juga setelah selesai mendownload atau mengunduh, teman-teman bisa melakukan ekstrak di folder Flutter no Android Studio /OpenJDK. Oke, foldernya juga dibuat dengan sendiri jika teman-teman belum buat. Oke. Kemudian setelah kita menginstal Flutter, kemudian kita install command line tool daripada Android-nya, kemudian kita install OpenJDK-nya, maka kita sekarang menambahkan variabel dan patch environment di komputer ataupun di laptop kita. Caranya, teman-teman bisa buka command prompt teman-teman atau CMD teman-teman di Windows. Silakan ketikkan perintah berikut ini satu persatu sampai muncul bacaan successful. Ini untuk set variabel Java home-nya, kemudian ini
untuk variabel Android hop-nya, kemudian ini untuk variabel Android SD card-nya. Oke. Tapi nanti kemungkinan di variabel Android SD card ini nggak perlu dibuat juga nggak apa-apa. Kalaupun mau dibuat juga nggak masalah, karena nanti kita akan melakukan konfigurasi untuk Android Home-nya pada saat kita selesai menginstal Flutter ini. Setelah kita nambahkan patch ini, kita akan melakukan konfigurasi untuk SDK-nya yang digunakan oleh si Flutter. Oke, kemudian kita akan menambahkan patch variabel. Yang pertama Android Home, kemudian Flutter no Android slash SDK, Flutter no Android Studio SDK bin, kemudian Flutter no Android Studio Flutter bin. Oke. Setelah teman-teman menambahkan patch dan variabel di environment-nya, teman-teman bisa install Android SDK-nya. Gimana caranya? Pertama, teman-teman bisa buka command prompt-nya untuk mengetahui apakah penambahan environment variabel dan patch-nya sudah sesuai. Teman-teman bisa cek dulu di CMD teman-teman dengan SDK Manager version. Jika versionnya sudah keluar, maka teman-teman bisa lanjutkan perintah selanjutnya. Ada SDK Manager -list, SDK Manager platform tool, kemudian platform Android 29, build tool 29. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi SDK Manager root-nya di dalam patch Android Home-nya. Jadi secara otomatis nanti dia akan membaca Android virtual define-nya di Android 29. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa lakukan lagi perintah SDK Manager -lisensi. Oke, ini supaya semua file SDK-nya memiliki lisensi dari Android. Oke, kemudian setelah kita berhasil menginstal Android SDK-nya, kita bisa melakukan konfigurasi Flutter untuk ke SDK-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa kita tidak perlu membuat atau menambahkan variabel Android SDK root-nya atau Android root SDK-nya. Karena kita di sini akan merubah untuk melakukan konfigurasi bahwa Android SDK-nya itu terletak di Flutter no Android SDK-nya. Kenapa di sini? Karena begitu nanti kita melakukan proses instalasi, secara otomatis semua akan tersimpan di Flutter no Android Studio. Oke. Kemudian teman-teman kalau sudah berhasil menginstal SDK-nya, teman-teman bisa menginstal emulator di komputer ataupun di laptop teman-teman. Perintahnya SDK Manager System Image Android 29 Default x86_64. Oke, kemudian ketika teman-teman melakukan perintah ini di CMD atau di command line teman-teman, nanti akan muncul seperti pertanyaan yang menanyakan lisensi daripada emulatornya. Maka teman-teman bisa ketikkan dengan jawaban ya, baru teman-teman bisa tekan enter. Oke, setelah selesai menginstal emulator ini, kemudian teman-teman akan membuat emulator dengan mengetikkan perintah ini. Di sini ada APD Manager, create APD, membuat APD baru dengan namanya HP-ku, kemudian package-nya System Image Android 29 Default x86 yang sebelumnya sudah kita download di SDK Manager-nya. Oke, jadi ketika proses ini berjalan, nanti teman-teman akan ada pertanyaan, maka teman-teman bisa jawab aja dengan no. Oke, jangan salah ya teman-teman, karena sebelumnya kita menjawabnya dengan ya aja. Takutnya teman-teman nanti keenakan pilihnya Y terus, lupa di sini menjadi pilihannya no. Oke. Setelah itu selesai, teman-teman bisa install Visual Studio Code extension-nya, yaitu extension-nya adapter dan dart. Oke, untuk install Visual Studio Code dan extension Flutter dan dart-nya saya sudah
buat playlist di kode editor Visual Studio Code, atau teman-teman bisa lihat video di materi ini pada video kelima. Oke, setelah proses instalasi ini selesai, teman-teman bisa buka CMD baru, ketikkan Flutter Doctor min Android licenses. Oke, fungsi ini supaya semua yang kita install akan memiliki lisensi dari Android untuk digunakan di Flutter. Oke, jika nanti ada pertanyaan lisensi SAP, maka teman-teman bisa ketikkan ya, baru teman-teman bisa pilih atau tekan tombol enter. Setelah proses Flutter Doctor Android license selesai, maka teman-teman bisa cek Flutter Doctor spasi min-p. Oke, di sini akan kelihatan detail hasil instalasi Flutter kita, apakah Android toolchain-nya sesuai, kemudian Flutter-nya sudah sesuai, kemudian di sini nanti akan muncul Android Studio-nya belum diinstal. Jangan takut teman-teman, karena di video ini kita memang mau membuat install Flutter tanpa Android. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, langsung saja kita praktekkan. Oke, teman-teman bisa download dulu semua file yang perlu di-download. Yang pertama, teman-teman bisa download SDK Flutter-nya. Oke, teman-teman bisa langsung download aja Flutter di sini. Di video sebelumnya kita menggunakan Git dan kita menggunakan perintah untuk melakukan cloning Flutter SDK-nya. Tapi di video ini kita menggunakan file Flutter zip-nya yang kemudian nanti kita akan ekstrak. Oke, teman-teman bisa download aja. Oke, ini adalah halaman download daripada Android Studio-nya. Teman-teman bisa pilih download option, kemudian cari yang command line tools, kemudian teman-teman pilih yang versi Windows. Teman-teman bisa download, langsung saja teman-teman bisa klik untuk mendownloadnya. Oke, kemudian teman-teman akan mendownload OpenJDK-nya. Oke, di sini ada beberapa versi untuk OpenJDK-nya. Teman-teman bisa pilih mulai dari sistem produksi Linux, OpenSolari, kemudian Mac, Windows. Windowsnya ada yang versi 64 bit dan yang versi 32 bit. Oke, jadi teman-teman sesuaikan versi dari Windows teman-teman. Oke, di sini saya versinya 64 bit, jadi saya pilih yang nih, JDK X64 Windows Sourceport 8U262B10 yang zip, yang besar filenya adalah 98,8 MB atau 99 MB. Oke, teman-teman bisa langsung download aja. Yang untuk versi Windows-nya 64 bit. Kalau teman-teman versi Windows-nya 32 bit, maka teman-teman bisa download yang ini. Ini yang untuk versi 32 bit. Oke, ini yang 32, ini yang 64. Oke, jangan salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mendownload Visual Studio Code. Oke, untuk materi ini sebenarnya nggak perlu diulang, tapi nanti tetap akan saya tampilkan di video ini. Oke, setelah teman-teman selesai mendownloadnya, teman-teman bisa buat folder ataupun direktory baru di drive C daripada laptop atau komputernya. Sekarang teman-teman bisa buat folder baru dengan nama Flutter No Android Studio. Oke, kemudian teman-teman bisa buat folder baru di dalamnya. Yang pertama Open JDK, kemudian Flutter, kemudian buat folder CMD Line Tools, kemudian SDK. Oke, berarti command line Flutter OpenJDK. Oke,
teman-teman bisa buat folder ini di dalam Flutter No Android Studio. Oke, setelah teman-teman membuat direktori ini, teman-teman bisa melakukan ekstrak daripada file yang sudah teman-teman download. Yang pertama kita akan coba ekstrak command line tools-nya. Berarti kita buka command line tools di direktori Flutter No Android. Ini file downloadan kita double klik saja. Oke, teman-teman bisa langsung pilih toolsnya, kemudian tinggal drag saja. Oke, maka ekstraknya di dalam maka proses ekstraknya selesai. Oke, teman-teman bisa ganti namanya menjadi Flattest. Kemudian oke. Dan kembali, kemudian kita install Flutter SDK-nya. Oke, kita pilih Flutter-nya. Oke, sama seperti tadi, teman-teman bisa drag aja Ctrl A, kemudian drag ke dalam folder, kemudian drag ke dalam folder Flutter yang ada di Flutter No Android Studio. Oke, maka proses ekstrak daripada Flutter-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengekstrak Open JDK-nya. Oke, teman-teman bisa buka Open JDK-nya, kemudian teman-teman bisa kembali ini double klik Open JDK-nya, kemudian teman-teman buka direktorinya sama seperti Flutter tadi, teman-teman bisa Ctrl A, kemudian teman-teman bisa langsung drag ke direktori Open JDK-nya. Oke, selesai. Setelah proses ekstraksi selesai, teman-teman bisa close saja. Oke, kemudian teman-teman akan melakukan penambahan variabel dan patch environment-nya. Oke, sekarang kita masuk ke penambahan variabel dan patch environment-nya. Oke, teman-teman bisa buka CMD teman-teman dan buka slide daripada materi kali ini. Oke, kita akan menambahkan variabel dan patch environment. Yang pertama kita tambahkan Java Home-nya. Oke, teman-teman bisa copy saja. Kemudian teman-teman bisa paste. Oke, setx Java Home C Flutter No Android Studio Open JDK. Oke, teman-teman bisa langsung enter. Oke, kemudian teman-teman bisa kita lakukan variabel untuk Android Home-nya. Oke, teman-teman bisa paste set Android Home Flutter No Android Studio CMD line tools latest. Oke, enter. Dan yang selanjutnya Android SDK root-nya. Oke, setx Android SDK root Flutter No Android Studio /SDK. Teman-teman bisa enter. Oke, kemudian teman-teman bisa menambahkan patch environment-nya dengan keseluruhan. Teman-teman bisa langsung paste saja. Oke, maka semuanya sukses. Oke, setelah sukses, maka teman-teman bisa melakukan instalasi Android SDK-nya dengan perintah command line berikut ini. Sebelum melakukan instalasi Android SDK-nya, teman-teman bisa cek dulu apakah penambahan patch environment dan variabelnya sudah sesuai. Teman-teman bisa cek SDK manager min version. Oke, kenapa SDK manajernya tidak terbaca di patch environment-nya? Karena kita melakukan patch environment-nya setelah kita membuka CMD-nya. Maka teman-teman bisa buka CMD baru. Oke, teman-teman bisa ketikkan SDK
manager version. Oke, jika muncul versinya versi 4.0.1, maka proses patch environment dan variabelnya kita sudah benar. Sekarang kita bisa mengecek, menginstal Android SDK-nya. Sebelum menginstal, kita cek dulu SDK manager list-nya. Oke, teman-teman bisa jalankan perintah ini, SDK manager min list. Tekan enter. Oke, ini adalah list daripada SDK manajernya. Kemudian kita install platform tools untuk SDK manajernya. Oke, SDK manager platform tools, kemudian teman-teman enter. Oke, ini ada pertanyaan, maka accept-nya adalah Y. Oke, selesai. Kemudian kita menginstal SDK platform untuk versi SDK-nya yang versi 29. Oke, SDK manager platform Android min 29. Teman-teman bisa langsung enter. Oke, selesai. Maka kita install lagi build tools untuk SDK manajernya. Teman-teman bisa copy dari slide atau teman-teman bisa ketik secara manual SDK manager build min tools titik koma 29.0.3, kemudian teman-teman bisa enter. Oke, sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk SDK root dari Android Home-nya. Tapi sebelum segini, kita harus menginstal SDK Manager untuk sistem image daripada Android 29-nya. Oke, untuk menginstalnya kita bisa ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman bisa ketikkan perintah ini. Nyalakan SDK Manager System Image Android 29 di file x8664. Teman-teman bisa enter. Oke, ini teman-teman pilih set Y, enter. Proses download ini cukup lama ya teman-teman, karena file ini lumayan besar.
Oke, sekarang udah selesai. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa jalankan perintah ini. Ini teman-teman enter. Pilih yes. Kemudian Y lagi. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita ketikkan perintah SDK license. SDK manager min licenses. Oke, teman-teman bisa enter. Pilih ya. Ini Y lagi. Y lagi. Dan Y lagi. Oke, maka semua SDK package-nya sudah memiliki license. Oke, kemudian setelah ini, maka teman-teman bisa melakukan konfigurasi untuk Android SDK-nya di Flutter. Oke, teman-teman bisa langsung ketikkan perintah flutter config min android min SDK, letak daripada file SDK kita. Kenapa letaknya di Flutter no Android Studio SDK? Ketika kita melakukan perintah instalasi package SDK-nya, secara otomatis dia tersimpan atau membentuk direktori di Flutter no Android Studio. Maka teman-teman di sini perlu melakukan untuk konfigurasi direktori SDK-nya di Flutter-nya. Oke, teman-teman bisa enter. Oke, maka pengaturan Android SDK-nya ke direktori C Flutter no Android Studio-nya selesai. Maka kita disuruh untuk merestart editor dari pada settingan ini. Oke, selanjutnya, oke, tadi ini sudah. Sekarang kita akan membuat sebuah APD manager atau Android Virtual Device-nya. Oke, tapi sebelumnya kita stop dulu CMD-nya. Teman-teman buka CMD baru. Oke, kita coba buat Android Virtual Device dengan versi 29. Oke, teman-teman bisa start. Oke, bagi teman-teman yang nggak mau membuat virtual device di komputer ataupun di laptop teman-teman bisa skip proses ini dan teman-teman bisa menggunakan emulator smartphone teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu membuat Android virtual device-nya untuk menjalankan aplikasi Flutter-nya menggunakan emulator di
laptop teman-teman, tapi teman-teman bisa skip ini untuk menjalankan aplikasi Flutternya langsung di smartphone teman-teman. Jadi emulatornya adalah smartphone teman-teman. Oke, untuk di sini teman-teman bisa pilih no, kemudian enter. Oke, sebelum saya lupa, tadi kita akan membuat HPD-nya dengan nama HP-ku. Ya, jadi teman-teman harus ingat HP-ku. Kemudian di sini pilih no, kemudian teman-teman bisa pilih enter. Oke, maka proses instalasi Android SDK-nya selesai. Sekarang teman-teman bisa melakukan perintah untuk Flutter daftar Android license supaya Android SDK-nya juga terkonfigurasi lisensinya di Flutter. Teman-teman bisa jalankan perintah ini dengan enter. Oke, maka semua SDK-nya sudah di accept lisensinya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan Flutter daftar minv. Oke, maka proses install Flutter-nya sudah selesai. Android toolsnya juga sudah sesuai semuanya. Maka di sini Android Studio-nya not install karena memang kita tidak menggunakan Android Studio-nya, kita hanya menggunakan Android SDK-nya saja. Kemudian kita belum menginstal Visual Studio Code-nya. Oke, untuk Visual Studio Code-nya kita bisa install karena sebelumnya kita sudah download. Sekarang kita install editor Visual Studio Code kita. Pilih accept, kemudian next, create desktop icon, next. Ini bisa langsung install saja. Oke, proses instalasi selesai. Teman-teman bisa install ekstensi Flutter dan Dart-nya. Oke, teman-teman bisa install. Maka secara otomatis plug atau extension Dart-nya juga akan terinstall. Oke, proses instalasi Flutter dan Dart-nya sudah selesai. Teman-teman bisa close terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Oke, teman-teman bisa jalankan Flutter Dr. minv kembali. Oke, karena sebelumnya kita belum install Visual Studio Code-nya, Android Studio-nya memang kita tidak install. Kemudian teman-teman bisa enter. Oke, maka proses install Visual Studio Code-nya sudah selesai. Maka sampai di sini kita sudah berhasil menginstal Flutter tanpa Android. Oke, sekarang kita coba apakah Flutter-nya bisa membuat project dan menjalankan project di emulator yang kita buat tadi dengan nama emulator HP-ku. Oke, teman-teman bisa buka Visual Studio Code teman-teman. Oke, teman-teman bisa pilih view common palette.
atau Ctrl Shift P, kemudian pilih Flutter New Project, buat nama project Flutter tanpa Android Studio, Flutter tanpa Android Studio. Oke, teman-teman bisa enter, kemudian simpan projectnya sesuai direktori teman-teman. Saya nyimpannya di D Flutter. Oke, maka proses create project Flutternya sedang berjalan. Oke, proses create Flutter projectnya sudah selesai, maka muncul main dot-nya. Ini struktur direktori dan file daripada Flutternya. Kemudian di sini ada keterangan no defines. Oke, kita bisa ganti jadi kita pilih no defines. Nah, di sini teman-teman ada sebuah emulator yang dengan nama HP-ku. Kita bisa lihat apakah HP-ku ini bisa berjalan emulatornya. Oke, teman-teman bisa pilih start HP-ku dengan cara pilih no defines di sini, klik, maka di sini akan muncul start HP-ku. Teman-teman bisa klik saja atau maka proses launching emulator HP-ku berjalan. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat Android Virtual Device-nya tanpa menggunakan Android Studio. Oke, setelah proses Android emulator ini berjalan, maka kita bisa menjalankan aplikasi Flutternya di emulator HP-ku. Kita tunggu hingga proses startup daripada OS Android-nya selesai. Oke, Android emulator dari HP-ku sudah menyala, sudah selesai startup-nya. Kita coba jalankan aplikasi Flutter kita. Oke. Oke, untuk menjalankan aplikasi Flutter kita di Android emulator HP-ku, teman-teman bisa langsung tekan F5 di keyboard teman-teman. Maka secara otomatis aplikasi yang kita bangun ini akan terinstall di Android emulator HP-ku. Oke, teman-teman tadi bisa klik run debug as yang ada di sini supaya proses running dan proses debugnya berjalan setelah kita tekan tombol F5 di keyboard kita, di keyboard laptop ataupun komputer teman-teman. Oke, sini lagi proses launching untuk library daripada Dart-nya ke Android SDK-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat running Grendel, dan prosesnya akan diinstal di HP dan proses install Android APK-nya di emulator HP-ku.
Oke, proses run and debugnya sudah berhasil di emulator HP ku. Teman-teman bisa lihat. Oke, di proses ini cukup lama ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi waktu kita menginstal Android SDK-nya, yang kita install adalah versi yang 29. Tapi ketika kita mau menjalankan Flutter ini di emulator HP ku, ternyata emulator HP ku ini menggunakan SDK yang versi 28. Jadi dia harus download yang versi 28 dulu, baru dia bisa menjalankan aplikasi Flutter-nya di emulator HP ku. Oke. Jadi buat teman-teman yang menggunakan laptop spek yang minim, teman-teman lebih bagus tidak usah menggunakan Android Virtual Define atau Android emulatornya di laptop atau di komputer teman-teman. Lebih bagus teman-teman bisa langsung menggunakan emulator di smartphone teman-teman. Jadi teman-teman jadi proses develop ataupun proses pembuatan aplikasi Flutter-nya bisa berjalan lebih cepat karena kita menggunakan emulator smartphone-nya. Oke, sekarang kita coba kita menggunakan emulator smartphone kita. Oke, teman-teman bisa close aplikasi emulator HP ku, teman-teman bisa shutdown. Oke, tekan lama, kemudian pilih power off. Oke, maka proses run and debuggingnya berhenti di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa menghubungkan smartphone teman-teman ke laptop atau komputer teman-teman. Oke, di sini saya sudah melakukan. Oke, di sini saya sudah menghubungkan smartphone saya dengan laptop saya. Sekarang teman-teman bisa aktifkan USB debugging di smartphone teman-teman. Oke, di sini saya sudah menghubungkan smartphone saya dengan laptop saya. Sekarang teman-teman bisa aktifkan fitur USB debug dengan cara teman-teman pilih setting atau pengaturan, kemudian scroll paling bawah, pilih pengembang. Oke, sebelumnya menu pilihan pengembang ini bisa diaktifkan dari tentang ponsel, kemudian teman-teman pilih informasi perangkat lunak, kemudian teman-teman bisa tik nomor versinya sampai 6 atau 7 kali, atau teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Oke, sekarang pilih pengembang, kemudian teman-teman aktifkan mode tetap terjaganya, scroll ke bawah, teman-teman matikan dulu debugging USB-nya. Setelah teman-teman matikan USB debuggingnya, teman-teman bisa centang kembali. Maka di sini teman-teman bisa pilih OK. Nah, sini akan muncul sebuah konfirmasi untuk mengizinkan debugging USB. Teman-teman bisa pilih OK. Oke, kalau teman-teman lihat begitu kita konfirmasi USB debuggingnya, maka di layar laptop teman-teman di aplikasi Visual Studio teman-teman secara otomatis akan muncul sebuah device, yaitu emulator daripada
smartphone teman-teman. Oke, di sini udah ada pilihan yaitu smartphone M25G versi mobile, bukan mobile emulator. Jadi yang SM ini adalah emulator yang mobile. Oke, sekarang kita coba run and debugging aplikasi ini di smartphone kita. Teman-teman bisa tekan F5. Oke, maka aplikasi Flutter kita sudah terinstall di smartphone kita. Oke, demikian materi install Flutter tanpa Android. Di materi selanjutnya kita akan membahas tag widget di Flutter.